Kalau dibilang saya melanggar janji, yang namanya sesuatu itu perlu waktu. Salah satunya apa? Liga kita yang dianggap, ini mohon maaf, apa adanya, terendah di Asia Tenggara. Oke, di video ini kita akan membahas beberapa poin hasil pertemuan antara PSSI dengan klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Kita akan membahas 5 poin secara lebih mendalam. Yang pertama, Liga 1, Liga 2 ganti nama. Poin kedua, jadwal Liga Indonesia kita akan diproteksi oleh PSSI yang kaitannya dengan value ataupun industri sepak bola yang ada di Indonesia. Poin ketiga, format kompetisi Liga Indonesia. Poin keempat, pemain asing ditambah menjadi 5+1 yang sebelumnya 3+1. Dan yang kelima, naturalisasi yang dibatasi oleh PSSI untuk setiap klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Itu topik yang menarik. Oke, sebelum kita bahas 5 poin tersebut, aku ingin menggarisbawahi dulu apa yang akan kita bahas ini pada saat video ini diposting, teman-teman. Bisa saja berubah sewaktu-waktu, besok, lusa, minggu depan, ataupun kapanpun itu bisa berubah. Karena teman-teman pasti lebih tahu daripada aku bagaimana iklim sepak bola Indonesia kita. Kadang hari ini A dibilang, di beberapa hari ke depan kadang B lagi berubah, C, D, E, dan seterusnya. Jadi apa yang aku sampaikan ini memang kondisi sekarang pada saat aku membuat video ini. Jika berubah sewaktu-waktu, kebijakan-kebijakan yang akhirnya ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia kita, jadi harap dimengerti. Oke, kita masuk ke poin pertama. Liga 1, Liga 2 diganti. Liga 1 menjadi Liga Indonesia, Liga 2 menjadi Liga Nusantara. Pertanyaannya muncul lewat Instagram aku @tommy_sudeski, lewat Twitter aku @tommy_sudeski. Bang, udah tepat nggak tuh langkah dari PSSI? Kalau misalnya teman-teman bertanya apa yang dilakukan oleh PSSI, sudah tepat. Mengganti nama Liga 1 menjadi Liga Indonesia, Liga 2 menjadi Liga Nusantara. Ini sederhananya saja, teman-teman ya. Coba teman-teman lihat, ketika aku membahas sepak bola Indonesia, jarang aku memakai embel-embel Liga 1, Liga 2 menjadi judul sebuah video yang aku buat. Yang aku buat lebih general, Liga Indonesia. Silahkan aja cek Tommy Deski di pencarian YouTube, Tommy Deski, Liga Indonesia, Tommy Deski, Liga 1. Kalaupun ada Liga 1, Liga 2, itu hanya sedikit. Liga Indonesia lebih banyak dari sisi diksi yang aku lemparkan. Mengapa? Karena aku punya tim riset digital, teman-teman. Nama Liga Indonesia ketimbang Liga 1 itu lebih menjual Liga Indonesia. Pun halnya ketika itu dibedakan namanya dengan kompetisi teratas Liga 1 kita yang berubah nama menjadi Liga Indonesia, diterapkan juga untuk Liga 2 menjadi Liga Nusantara. Jadi ada perbedaan yang bisa membentuk identitas tersebut semakin jelas. Jadi langkah PSSI ini, jika kita beracuan dengan pernyataan PSSI yang ingin meningkatkan aspek komersial suatu kompetisi, apa yang dilakukan oleh PSSI patut diapresiasi. Kita bicara aspek komersial, value bisnis ya, industri. Tapi kalau kita bicara di luar itu, ya bisa banyak perdebatan. Tetapi yang disebutkan PSSI, kenapa dirubah nama itu untuk kepentingan bisnis industri. Jadi di situ clear, teman-teman, apa yang dilakukan oleh PSSI menurut aku salah satu langkah yang cerdas untuk memisahkan identitas antara Liga 1 namanya Liga Indonesia, Liga 2 menjadi Liga Nusantara. Biar jelas. Nah, poin kedua, kita masuk. PSSI berencana untuk lebih memproteksi, melindungi jadwal kompetisi yang sudah ditetapkan sejak awal. Tidak, ketika sudah berjalan kompetisi, ditundalah 2 hari sebelum pertandingan, 3 hari sebelum pertandingan. Ini penting banget untuk aspek komersial suatu kompetisi, value. Pentingnya apa? Pemasok iklan, sponsor. Ini kita bicara 2 ini aja dulu. Jika 2 itu aja tidak kita akomodir dengan secara profesional, teman-teman, jangan berharap Liga Indonesia yang value-nya sampai saat aku membuat video ini overall seluruh sponsor, teman-teman, 400M itu nggak akan bisa bertambah. Ingat itu. Caranya bisa bertambah bagaimana? Jadwal buat serapi mungkin, tidak ada penundaan. Jepang
4 triliun satu musim. Arab Saudi hak siarnya aja 1,2 triliun. Indonesia 400 M, itu udah keseluruhan. Apakah 400 M itu sudah ideal? Aku bertanya sama Direktur Utama PT LIB, masih jauh. Kita bicara sepak bola yang nggak bisa dipisahkan dengan industri. Jadi langkah ini semoga nggak hanya sekedar narasi, memang harus real. Karena sebelum-sebelumnya Ketua Umum juga menjanjikan bahwa Liga akan jadwalnya bagus, nggak akan molor, tunda ini dan lain sebagainya, ketua-ketua umum ya yang lalu. Tapi alhasil apa? Ketika Liga Indonesia bergulir, jadwal molor dan seterusnya. Jadi itu perlu perhatian. Oke, kita masuk ke poin ketiga tentang format kompetisi. Aku membaca di media sosial bahwa format kompetisi kita sistemnya full, tetapi ujungnya nanti ada sistem playoff. 4 tim yang teratas, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 akan dipertemukan lagi. Nah, kenapa ini dilakukan? Kita kembali ke awal tadi. Karena aspek bisnis, industri, value. Ini gila sih, dari 3 poin yang pertama ini semua dilihat aspek bisnis, value. Respect aku, respect. Artinya ada pembenahan yang ingin dilakukan oleh PSSI. Kita kembali, kenapa? Kalau misalnya ada sistem playoff, bisnis ataupun value-nya itu diharapkan oleh PSSI dan klub-klub bisa semakin tinggi. Ini ada parameter omongan aku. Tahu nggak teman-teman? Kalau misalnya di ujung akhir ada laga-laga final, ada semifinal, itu dari rating televisi tinggi banget ketimbang kalau kita bicara sistem full kompetisi. Ini kita bicara industri. Kalau misalnya teman-teman tanya ideal, ya Inggris melakukan sistem full kompetisi, kemudian Spanyol melakukan sistem full kompetisi. Kan udah keren itu kan, udah keren. Harusnya kita pun mengaplikasikan itu di Liga Indonesia. Namun, tampaknya kita tetap bermasalah di sisi meningkatkan value kompetisi tadi, nilai komersialnya. Kita lihat akhir-akhir ini full kompetisi, dari nilai komersial nggak begitu proper di ujungnya karena ratingnya nggak begitu menjanjikan ketimbang rating yang ada sistem semifinal ataupun final. Implikasi rating itu bagus untuk Liga Indonesia dari sisi bisnis apa? Pengiklan banyak, uang banyak dilemparkan ke situ, perputaran pun makin segar. Nilainya tadi pun akan meningkat. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu bisa saja apa yang sudah ditetapkan oleh PSSI ini nanti jika sudah settle dari sisi bisnis dikembalikan ke sistem full kompetisi. Nah, karena aku beracuan teman-teman, secara substansi apa sih alasan dari PSSI ingin merubah beberapa poin ketika bertemu dengan klub-klub yang ada di Liga Indonesia, plus klub-klub Liga Indonesia pun apa yang mereka inginkan untuk dirubah yang mereka sampaikan kepada PSSI. Aku baca, komersial value liga, mutu kompetisi, nilai bisnis, mutar-mutar ke situ aja. Jadi ramuan-ramuan yang apa yang dirumuskan oleh klub-klub setelah bertemu dengan PSSI, ini memang klub-klub pun sudah ya ingin masuk lebih dalam ke aspek industri sepak bola. Nah, ini pro kontra bisa terjadi. Apa yang aku sampaikan tadi tentu bukan argumentasi belaka. Ada parameter-parameternya. Yang keempat, pemain asing ditambah menjadi 5+1. Aku baca di media sosial, ini atas kemauan siapa? Atas kemauan klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Mereka sepakat. PSSI awalnya ingin hanya 3+1 tetap. Seperti musim-musim terakhir yang ada di Liga Indonesia. Nah, ternyata klub mengapa ingin menambahkan ikut format aturan AFC. AFC teman-teman di tahun kemarin, AFC di tahun kemarin sudah sepakat untuk menambah kuota pemain asing bagi klub-klub yang tampil di turnamen sepak bola yang ada di Asia. Yang awalnya 3+1 menjadi 5+1. Tahu nggak teman-teman alasan kenapa AFC menambah kuota untuk pemain asing? Yang pertama, ingin meningkatkan kualitas turnamen yang dimiliki oleh AFC. Yang kedua, ingin meningkatkan status kompetisi. Jadi tujuan dari AFC untuk menambah pemain asing menjadi 5+1 itu memang pure untuk kepentingan AFC sendiri dari sisi aspek bisnis. Oke, status kompetisinya lalu kompetitif teman-teman, value turnamen yang dimiliki oleh AFC ini pun akan meningkat. Nah, disinilah yang pro kontra muncul ketika 5+1 pemain asing di DSP 4+1 teman-teman, daftar susunan pemain lokal kita akan tidak memiliki kesempatan, yang dimana landasan dari klub-klub
kita mengapa mengajukan 5+1 berlandaskan aturan AFC. Aturan AFC kenapa mereka buat aturan tersebut? Ya memang untuk meningkatkan nilai turnamen mereka. Kalau kita bicara untuk bisa memberikan nilai ataupun menit bermain untuk pemain-pemain muda kita, maka kita nggak harus mengikuti regulasi dari AFC seperti yang disampaikan oleh PSSI. PSSI tetap ingin 3+1. Artinya di sini ya kalau kita cocok-cocok kan memang nggak connect antara pembinaan sama apa yang diinginkan oleh AFC. AFC kan orientasinya ingin memperkuat turnamen mereka. Misalnya Liga Champions Asia, AFC Cup. Tapi apa yang aku sampaikan ini pun perdebatan bisa muncul. Ada yang setuju 5+1 biar klub-klub kita bisa bersaing di level turnamen yang ada di Asia. Memang itu tujuan dari AFC seperti yang aku sampaikan tadi. Tapi tujuan sejatinya kita di kompetisi yang muaranya ke timnas Indonesia apa? Kan menghasilkan pemain-pemain yang kuat. Contohnya striker. Kenapa striker kita jarang ada muncul? Mas Bambang Pamungkas pun juga katakan gitu kan. Karena jarang menit bermain dan seterusnya. Nah, apa yang aku sampaikan ini pun di counter bisa. Ada pemain-pemain asing banyak di Liga Indonesia, semakin kuat kompetisi tersebut. Nah, ini sebenarnya bisa didiskusikan lebih panjang. Kita mau lihat ke arah mananya. Kalau misalnya kita ingin bersaing di turnamen yang dimiliki oleh AFC, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul di Liga 1 Indonesia kita. Plus minus. Walaupun demikian, inilah pentingnya tadi. Kita bukan hanya bicara dan berharap pemain-pemain tersebut bisa bermain di tim utama. Namun kita pun berharap ya PSSI membuat sebuah sistem yang berjenjang, kompetisi yang berjenjang. Jadi pemain-pemain muda pun mendapatkan menit bermain di kompetisi-kompetisi yang proper di usia mereka. Bukan hanya cuman ada di satu kompetisi. Oke, yang kelima, naturalisasi. Jadi sebelum aku membuat video ini, aku sudah menghubungi beberapa pemain naturalisasi, belum ada balasan. Kemudian aku sudah menghubungi beberapa kuasa hukum ataupun pengacara bidang olahraga untuk meminta tanggapan, belum ada juga secara koheren untuk bisa memberikan kesempatan. Dan yang ketiga, aku sudah menghubungi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, dan dalam waktu dekat akan dilakukanlah diskusi ya bagaimana jalan tengahnya. Tapi yang ingin aku sampaikan teman-teman, ya respect dengan keluhan, kritikan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain naturalisasi kita yang ada di Indonesia. Mark Klok, kemudian Beto Gonçalves, dan Stefano Lillipali, aku mengerti. Yang kedua, kita paham semua mereka udah WNI, harusnya mereka sejajar, setara hak-hak mereka sebagai warga negara. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh PSSI ini pun tentunya ingin menjaga agar klub-klub itu nggak suka quote and quote melakukan naturalisasi yang kepentingannya untuk klub, bukan lagi untuk tim nasional. Kan harusnya naturalisasi merupakan salah satu untuk mempercepat meraih prestasi sepak bola secara nasional, bukan klub. Ini aspek yang perlu untuk dipahami. Nah, regulasi aturan itulah yang mungkin ini menjadi salah satu concern yang diperhatikan oleh PSSI, dan itu diakui dan itu disebut oleh PSSI. Problemnya kan sekarang pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi ini kan udah WNI, mereka punya hak yang sama. Nah, di momen tersebut ya nggak diakomodir secara penuh. Inilah perlunya seperti yang disampaikan oleh AFI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, bahwa perlu untuk dilakukan diskusi lagi. Tapi aku sekali lagi mengerti apa yang disampaikan oleh pemain-pemain naturalisasi. Mungkin next lah ya, dengan stakeholder yang terkait langsung kita diskusi bagaimana jalan baiknya, jalan ujungnya untuk pemain-pemain tersebut. Bye.